Kearifan lokal. Tema keempat, C. Menceritakan kembali isi cerita, rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Kompetensi inti, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan, faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian bahasa Indonesia. Pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat, nasional, regional, dan internasional. Kompetensi dasar ke-3,8, membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari tema ini, peserta didik diharapkan mampu: pertama, mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat baik lisan maupun tulis. Kedua, membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Ketiga, menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Keempat, mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Berikut ini langkah-langkah menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat. Pertama, membaca atau mendengar teks cerita rakyat atau hikayat secara keseluruhan. Kedua, mencatat tokoh dan penokohan dalam cerita rakyat atau hikayat yang dibaca. Ketiga, mencatat latar dan setting cerita rakyat atau hikayat yang dibaca. Keempat, mencatat alur cerita rakyat atau hikayat. Kelima, mencatat gagasan pokok cerita atau hikayat. Keenam, mengungkapkan kembali isi cerita rakyat atau hikayat dengan bahasa sendiri. Kegiatan menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat mempunyai tujuan antara lain. Pertama, memberi gambaran mengenai isi teks secara keseluruhan. Kedua, mengetahui tokoh dan penokohan atau karakter dalam cerita rakyat atau hikayat. Ketiga, mengetahui latar atau setting cerita rakyat, hikayat yang dibaca. Keempat, mengetahui alur cerita rakyat atau hikayat. Kelima, mengetahui isi pokok cerita rakyat atau hikayat. Keenam, mengetahui gambaran isi secara keseluruhan dari cerita rakyat atau hikayat. Berikut contoh cerita rakyat hikayat Abu Nawas. Botol ajaib, tidak ada henti-hentinya, tidak ada kapok-kapoknya. Baginda selalu memanggil Abu Nawas untuk dijebak dengan berbagai pertanyaan atau tugas yang aneh-aneh. Hari ini Abu Nawas juga dipanggil ke istana. Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. Akhir-akhir ini, aku sering mendapat gangguan perut, kata tabib pribadiku, kena serangan angin, kata Baginda Raja. Memulai pembicaraan, ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil? Tanya Abu Nawas. Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin dan memenjarakannya, kata Baginda. Abu Nawas hanya diam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti, tetapi ia masih bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Karena angin tidak bisa dilihat, tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya walaupun tidak berwarna, tetapi masih bisa dilihat. Sedangkan angin tidak. Baginda hanya memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pulang membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Namun Abu Nawas tidak begitu sedih, karena berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya, bahkan merupakan suatu kebutuhan. Ia yakin bahwa dengan berpikir akan terbentang jalan keluar dari kesulitan yang sedang dipahami. Dan dengan berpikir pula ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin. Karena tidak jarang Abu Nawas menggondol sepundi penuh
uang emas hadiah dari Baginda Raja atas kecerdikannya. Tetapi sudah dia hari ini Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan Baginda Raja. Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bis tidur walau hanya sekejap. Mungkin sudah takdir. Seperti kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda. Ia berjalan gontai menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya kepada takdir ia ingat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya kepada diri sendiri. Ia berjibgerak girang dan segera berlari pulang. Sesampainya di rumah, ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatunya kemudian menuju istana. Di pintu gerbang istana Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal. Karena Baginda sedang menunggu kehadirannya, dengan tidak sabar Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin?" "Ha, Abu Nawas, sudah Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol itu. Baginda menimang-nimang. "Botol itu, mana angin itu?" "Hai Abu Nawas," tanya Baginda. "Di dalam, Tuhanku yang mulia," jawab Abu Nawas penuh takzim. "Aku tak melihat apa-apa," kata Baginda. "Raja, ampun, Tuanku, memang angin tak bisa dilihat. Tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu," kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau busuk, bau kentut yang begitu menyengat hidung. "Bu, apa ini, hai Abu Nawas?" tanya Baginda marah. "Ampun Tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba memasukkan ke dalam botol. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memanjarakannya dengan cara menyambut mulut botol," kata Abu Nawas ketakutan. Tetapi Baginda tidak jati marah karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal. Dan untuk kesekian kali Abi Nawas selamat. Setelah menyimak hikayat di atas, kita dapat beberapa unsur sebagai berikut. Tokoh Abu Nawas, cerdik, penokohan, raja, licik, latar, istana atau kerajaan, rumah Abu Nawas, alur, maju, cerita berjalan sesuai alur, pemaparan, penggawatan, klimaks, anti klimaks, alur, memaparkan situasi, kerajaan, memaparkan sikap, raja yang ingin menjebak, Abu Nawas menerima tantangan raja, Abu Nawas berhasil memecahkan teka-teki dari raja. Gagasan pokok, siasat cerdik yang penuh pesan-pesan moral dapat mengalahkan rencana licik sang raja untuk menjatuhkan Abu Nawas. Evaluasi. Pertama, sebutkan langkah-langkah menceritakan kembali isi hikayat. Kedua, sebutkan tujuan dari kegiatan menceritakan kembali isi cerita, rakyat atau hikayat. Ketiga, buatlah contoh hikayat. Keempat, analisislah unsur-unsur yang terdapat dalam hikayat yang Anda buat dengan jelas dan tepat.